Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Hendra dan Rado Institute tentunya. Dari Provinsi Riau, Tanah Melayu, kita terus beraktivitas mengisi literasi pada dunia maya agar sampai kepada mahasiswa Indonesia dimanapun Anda berada. Cukup masuk ke dalam www.radoinstitute.com, Anda akan dapatkan ribuan literasi-literasi yang sangat luar biasa yang memang hanya dikhususkan untuk mahasiswa maupun peneliti. Rado Institute sebagai suatu website yang memang difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan ciri khas suatu dosen yang ditujukan kepada peneliti dan mahasiswa. Kali ini kita akan membahas kehadiran suatu teknik mixture distribution terhadap data kotak di Saudi Arabia. Kita telah membahas suatu model yang sebelumnya kita sebut dengan unit inverse power law mark distribution yang akan diaplikasikan kepada data COVID-19. Telah kita bahas sebelumnya. Jadi silakan masuk ke radoinstitute.com untuk melihat model ini bagaimana dijalankan. Nah, seperti perjumpaan yang lalu kita mengatakan bahwa kemungkinan model ini dapat diperbaiki lagi dengan menghadirkan teknik mixture distribution terhadap data tersebut. Karena histogram yang ditunjukkan memang melebihi dari satu gelombang. Ada beberapa gelombang yang dapat kita lihat di sana. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan mixture three component distribution. Kita sebut sum mixture karena kita akan mencoba bagaimana mixture three Weibull komponen, bagaimana mixture three gamma komponen, mixture three log normal komponen. Jadi apa itu mixture? Sudah sering kita bahas di Rado Institute. Masuk ke dalam Rado Institute, Anda akan mendapatkan informasi jelas tentang teori mixture. Kita tidak bahas lagi teori mixture, tapi kita langsung praktek terhadap data COVID-19 di negeri Arab. Oke, kita buka R kita, langsung kita bahas menggunakan R. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat data kita, data COVID yang kita gunakan ini, edit, kita run selection. Oke, kita panggil X dan kita lihat datanya. Lalu kalau mau kita tengok histogramnya, misalnya histogram X, frax false, frax equal to F false. Lalu kita coba run. Nah, Anda lihat sendiri di sini memang seolah-olah di sini ada lebih dari satu, mungkin ada 3 gelombang yang ada di sini, 3 gelombang. Jadi kita coba akan menggunakan teori mixture distribution untuk 3 komponen. Oke, kita coba lihat. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, untuk menjalankan teori mixture, pertama sekali jangan lupa diinstal paket namanya mixr. Mixr itu paket untuk mixture. Jadi kita akan run library mixr. Oke, karena kita telah install di R kita mixr. Lalu kita akan jalankan fungsi densitas peluang campuran 3 komponen untuk Weibull. Maksudnya N komponen ini jumlah komponen ada 3 dan namanya adalah Weibull. Ini fungsi densitas untuk mixture 3 komponen Weibull. Kita sebut dengan fit 8. Di fit 9 itu adalah untuk campuran 3 komponen dari gamma. Fit 10 kita beri nama untuk fungsi densitas peluang mixture 3 komponen untuk log normal. Oke, kita runkan saja, kita runkan. Ini dah kita runkan. Nah, kalau kita mau melihat parameternya, kita tinggal panggil fit 8 saja. Fit 8 untuk fungsi densitas dari komponen 3 komponen Weibull. Nah, ini 3 komponen Weibull, ada 3 komponen. Oke, ini untuk P1, pemberat 1, pemberat 2, pemberat 3. Nah, ini parameter 1, parameter 2 untuk komponen 1, parameter 3 dan parameter 4 untuk komponen 2, parameter 5, parameter 6 untuk
komponen 3 dengan nilai AIC min 121. Ini disebut dengan fit 8 untuk Weibull, komponen mixture Weibull. Kalau kita ketik fit 9, ini untuk gamma. Oke, fit 9 or fit ada fit 9. Ini untuk gamma. Oke, seperti apa? Ini pemberat 1, pemberat 2, pemberat 3. Jumlah ketiga pemberat ini harus 1. Nah, itu wajib 1. Ini parameter-parameternya. Ini untuk komponen pertama, ini parameternya. Ini komponen kedua, ini parameternya. Ini komponen ketiga, ini pula parameternya. AIC-nya min 122. Kalau kita lihat fit 10, oke, kita lihat fit 10. Fit 10. Ini adalah untuk campuran log normal. Ini pemberat 1, pemberat 2, pemberat 3. Nah, ini parameter-parameternya, oke? Setelah ini kita peroleh, nah ini setelah kita peroleh, kita akan coba jalankan, bandingkan nanti. Sebelumnya kita panggil dulu informasi ini adalah untuk uji komponen dari kumulatif. Ini kumulatif. Nah, sekarang kita panggil parameter-parameternya. SHW ini parameter Weibull untuk komponen 1. SHW, set, dan SCW ini scale untuk Weibull di 31. Oke, ini pemberat Weibull untuk komponen 1. Sedangkan SHW komponen untuk parameter 2. Jadi kalau kita run ini, kalau kita mau lihat hasilnya, kalau kita mau lihat PPW 31 misalnya, PPW 31 di pemberat untuk komponen 1 0,2. Oke. Nah, kita perlu memanggil ini karena nanti kita mau memanggil kumulatif plot. Nah, kita memerlukan nilai kumulatifnya. Ingat dalam R, kumulatifnya itu untuk Weibull gamma cukup panggil dengan P Weibull saja. Ini kumulatif Weibull. Yang ini kumulatif gamma, P gamma. Ini kumulatif L6. Nah, untuk menentukan P-nya ini tentu harus ada parameter komponen atau pemberat untuk komponen 1. Ini parameter set untuk komponen 1 dari Weibull. Ini scale-nya. Makanya kita perlukan informasi-informasi ini untuk mengambil parameter-parameter pada 3 distribusi pada setiap komponennya. Tujuannya kita bisa mencari kumulatifnya. Kumulatif ini seperti CFIC 8 ini kumulatif untuk Weibull. CFIC 9 kumulatif untuk gamma, CFIC 10 untuk kumulatif log normal. Setelah kita dapat kumulatif, barulah kita bisa menguji density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas fit 8. Ingat tadi fit 8 adalah densitas untuk 3 komponen Weibull. Densitas fit 9 adalah untuk densitas komponen dari 3 komponen gamma. Ini adalah untuk densitas mixture 3 komponen log normal. Sedangkan ini adalah uji dari kumulatif plot, yaitu memasangkan FF hampiran dengan rumus I kurang 0,5/n dengan CFIC 8. Kumulatif dari mixture 3 Weibull. CFIC 9 kumulatif mixture 3 gamma. CFIC 10 kumulatif mixture 3 log normal. Nah, kita akan bandingkan dengan fungsi densitas sebelum yang kita bahas, UIPL. Ingat, kita udah bahas UIPL ini adalah unit inverse power Lomak yang kita bahas sebelumnya. Kita bandingkan pula. Oke, kita coba runkan saja. Kita runkan semua. Kita coba runkan. Kita lihat hasilnya. Sebelumnya kita perbaiki dulu grafiknya. Oke, ini par edit undo. Ini copy, cut tak di sini, copy, paste. Ini 1 2 saja. Oke. Nah, kita jalankan seluruhnya, kita lihat bagaimana kehebatan mixture ini. Kita runkan saja. Kita runkan. Nah, ini dia. Nah, Anda lihat sendirilah. Di situ yang berwarna merah itu kan nampak dia grafiknya mengikuti gelombang dari histogram. Cuman yang merah ini Weibull dia tidak terlalu baik.
Cuman yang berwarna biru dan hitam itu mixture gamma dan mixture log normal itu mampu menghampiri dengan baik histogram data. Pada yang hitam Anda lihat di sini gelombang di sini memang dia naik di sini ikut dia naik mendapatkan histogram yang ada paling ujung sebelah kanan. Sedangkan yang hijau itu yang kemarin unit inverse power Lomak tidak begitu baik. Memang terbukti bahwa di sini dalam data yang sama data COVID-19 untuk negara Arab Saudi akan lebih baik ditunjukkan oleh distribusi campuran, terutama diantaranya adalah gamma campuran dan log normal. Dari segi kumulatif pun Anda lihat yang warna hijau itu kumulatif unit inverse power Lomak itu agak tidak terlalu sempurna menangkap histogram. Sedangkan 3 campuran lainnya itu saling berimpit menangkap sempurna kumulatif theoretical kumulatif yang menggunakan rumus F sama dengan I kurang 0,5%. I kurang 0,5%. Jadi sekali lagi kita dapat menunjukkan setiap pembahasan teori kita yakin ada suatu yang bisa kita berikan penajaman atau novelty terhadap riset artikel. Seperti kita menggunakan teknik mixture untuk data yang ada. Nah, lihat sendiri di sini nampak sekali mixture itu memang nyata wujudnya ada. Yang berwarna hitam itu tengok dia dapat gelombangnya itu mengikuti histogram yang ada gitu. Beda dengan yang warna hijau. Oke, saya rasa kajian kita pada saat ini cukup. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.